Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkarnain, angkatan 43, nomor absen 33, kelompok 4, jabatan guru TIK ahli pertama, instansi pemerintah Kabupaten Padang Lawas, pengampu materi Nurmaya Siregar SE, MSI, BP, SDM Sumatera Utara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mind mapping, akuntabilitas, dan nasionalisme. Sebelum kita masuk ke dalam mind mapping, akuntabilitas, dan nasionalisme, ada baiknya kita memahami apa itu mind mapping. Mind mapping adalah pemetaan informasi dalam bentuk grafis atau bagan yang memiliki cabang untuk mempermudah dalam mempelajari isi materi. Baik, kita masuk ke dalam mind mapping akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Untuk mempermudah mempelajari akuntabilitas, maka akuntabilitas ini kita bagi dalam 4 bagian. Yang pertama adalah konsep akuntabilitas. Yang kedua adalah mekanisme akuntabilitas. Yang ketiga adalah akuntabilitas dalam konteks. Yang keempat adalah menjadi PNS yang akuntabilitas. Baik, kita masuk ke dalam akuntabilitas yang bagian yang pertama, yaitu akuntabilitas konsep atau konsep akuntabilitas. Ini terdiri dari pengertian akuntabilitas, aspek akuntabilitas, pentingnya akuntabilitas, tingkatan dalam akuntabilitas. Pengertian akuntabilitas adalah akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanah. Kemudian aspek-aspek akuntabilitas terdiri dari accountability is a relationship, accountability is result oriented, accountability required reporting, dan accountability is meaningless without consequence, dan accountability improves performance. Kemudian pentingnya akuntabilitas adalah untuk menyediakan kontrol demokratis, kemudian untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, kemudian untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kemudian yang keempat adalah tingkatan dalam akuntabilitas. Yang pertama yaitu personal accountability, yang kedua adalah akuntabilitas individu, yang ketiga adalah akuntabilitas kelompok, yang keempat adalah akuntabilitas organisasi, dan yang kelima adalah akuntabilitas stakeholder. Kita masuk ke dalam kepada mekanisme akuntabilitas. Adapun bagian-bagian mekanisme akuntabilitas terdiri dari mekanisme akuntabilitas di birokrasi, kemudian lingkungan kerja akuntabel, kemudian framework akuntabilitas. Nah, mekanisme akuntabilitas di birokrasi terdiri dari akuntabilitas kejujuran dan hukum, kemudian akuntabilitas proses, kemudian akuntabilitas program, kemudian akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas kerja yang akuntabel terdiri dari kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Kemudian framework akuntabilitas terdiri dari menentukan tujuan, kemudian yang kedua adalah melakukan perencanaan, yang ketiga adalah melakukan implementasi, yang keempat adalah memberikan laporan, dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi. Akuntabilitas dalam konteks terdiri dari transparansi dan akses informasi, kemudian praktek kecurangan dan perilaku korupsi, kemudian penggunaan sumber daya milik negara, kemudian penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, kemudian konflik kepentingan. Kita masuk ke dalam bagian menjadi PNS yang akuntabel. Terdiri dari 1. Apa yang diharapkan dari seorang PNS, kemudian
perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi, kemudian menghindari perilaku curang dan korupsi, kemudian perilaku terhadap pengguna sumber daya negara, kemudian perilaku berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data informasi pemerintah, kemudian perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan, dan yang terakhir adalah bagaimana mengambil keputusan yang akuntabel bagi PNS. Baik, kita masuk kepada mind mapping nasionalisme. Baik, mind mapping nasionalisme adalah sebagai berikut. Nasionalisme merupakan kemampuan mengaktualisasikan nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila sebagai landasan dasar semangat nasionalisme serta wawasan kebangsaan. Adapun nilai-nilai nasionalisme tersebut kita temukan dalam Pancasila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ASN yang memiliki nasionalisme yang kuat adalah ASN yang memahami dan memiliki kesadaran mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga ASN dapat melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN sebagai pelayan publik, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian akan dicapai ASN yang mampu mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas. Demikian saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.